Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu guru SD Harapan Indonesia serta Bapak dan Ibu orang tua atau wali siswa SD Harapan Indonesia serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Anak-anakku sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersua walaupun secara online. Kalian tetap di rumah dan kami pun juga tetap di rumah. Salawat serta salam juga tidak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sampai kita dapat mengerti ajaran beliau hingga detik ini. Anak-anakku sekalian, dalam kondisi yang saat seperti ini, kita masih tetap bisa beribadah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kumpul dengan keluarga. Itu adalah bukti bahwa kita masih diberikan kesempatan dan kebaikan untuk tetap bersyukur menghadapi segala cobaan wabah COVID-19 yang menjadi wabah dunia yang sudah terjadi di mana-mana. Anak-anakku sekalian, tidak memungkiri bagi kita untuk bisa menghadapi wabah ini dengan berbagai macam cara. Baik itu dengan banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan ini, di bulan yang Ramadan, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang suci dan diagungkan oleh seluruh umat Islam. Maka tidak salahnya kalau kita melakukan itu semua di bulan ini, dan itu merupakan sebuah keberuntungan buat kita umat muslim yang ada di dunia. Anak-anakku sekalian, kita harus tahu berbagai macam cara untuk menghadapinya adalah tadi sudah saya sebutkan, dengan cara berbagai ibadah, berbanyak ibadah, dengan bersedekah. Ibadahnya apa saja? Ya, ibadah berpuasa. Kamu bisa membaca tadarus seperti tadi yang kita laksanakan. Kamu bisa berbagi, bersedekah. Bersedekah tidak perlu yang mahal-mahal. Bersedekah tidak perlu menggunakan, bersedekah itu bisa menggunakan materi, pakai duit, atau secara non materi. Apa saja secara non materi, bisa kamu berbagi makanan sama orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kamu yang dikatakan tidak mampu. Bisa kamu berbagi rezeki yang lain, entah itu dalam bentuk pulsa, dalam bentuk sayuran, dalam bentuk makanan. Itu semua bisa kamu laksanakan. Seperti yang terjadi oleh di berita, kalau kamu pernah nonton berita di akhir-akhir ini, bahkan sampai ada petani di suatu daerah itu sampai mengalami panen, dan ketika panennya itu bingung. Dalam kondisi seperti ini dia bingung untuk menjual hasil panennya, karena saking bingungnya, dan sedangkan dia membutuhkan duit dari hasil panen tersebut untuk kehidupannya sehari-hari. Maka dia banyak-banyak beribadah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, siang malam dia ingat nama Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, melalui zikir, melalui membaca Quran, sampai akhirnya si petani tersebut mendapatkan hidayah untuk membagikan hasil panennya kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Akhirnya si petani pun membagikan hasil panen tersebut ke puskesmas, ke balai desa, serta ke orang-orang yang dia temui dalam perjalanan. Sampai suatu ketika si petani mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal, yang orang tersebut mengaku bahwa dia mendapatkan nomor telepon si petani dari kepala desa. Kalian tahu apa yang dikatakan si penelpon? Dia mengatakan bahwa dia akan mentransfer 10 juta rupiah ke rekening si petani
untuk si petani untuk menggantikan hasil panen tersebut, supaya petani dapat membeli benih-benih unggul baru untuk ditanam kembali oleh si petani. Subhanallah, itu adalah rezeki yang tidak diduga-duga oleh si petani. Rezeki min haitsu la yahtasib. Itu adalah sepenggalan kisah dari si petani yang merupakan contoh yang baik yang bisa kita teladani. Itu salah satu contoh beribadah di dalam kondisi yang seperti ini dengan cara bersedekah. Ada cara yang lainnya dengan macam-macam cara ibadah lainnya untuk mengatasi kondisi seperti ini. Jadi anak-anakku sekalian, teruslah beribadah, teruslah mengingat nama Allah dalam kondisi seperti ini, teruslah bersabar, teruslah bersyukur dengan cara banyak beribadah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami segenap guru dan karyawan TK SD Harapan Indonesia, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kami ucapkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.